tempat guru wanita gantung diri pada tahun 2015. Weh! Kaget jir, suara burungnya serius guys. Dari tadi ada suara-suara. Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor. Dan kali ini kita ada di segmen cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman melalui email berhantu di podcastkisahhoror@gmail.com. Dan sekarang aku berada di salah satu lokasi yang menurut saya angker ya, yaitu Kampung Mati Porong, Sidoarjo. Dimana lokasi ini adalah dampak dari dampak dari lumpur Lapindo pada tahun 2006. Dan sekarang lokasi ini itu udah ditinggalkan gitu aja ya. Dan tepat di belakang saya ini itu adalah keranda mayat. Dimana kalau ada keranda mayat di sini berarti di sekitar sana itu pasti makam umum. Sana atau kalau enggak sana ya, aku kurang tahu pasti. Nah, kali ini aku ingin membawakan sebuah cerita nih yang menurutku ini lumayan serem. Jadi cerita ini menceritakan tentang pengalaman horor di sekolahnya ya. Jadi langsung aja kita bacakan ceritanya. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Yuda. Jadi aku adalah pendengar setia dari podcast kisah horor. Selain mau bagi cerita, aku juga mau bagiin Instagramku, namanya Adek Yuda. Di sini ya, silakan follow Adek Yuda. Karena setiap malam aku nulis diary, jadi cerita ini ku ambil dari catatan harianku. 1 Agustus 2016, hari pertamaku masuk SMA. Cerita pertama yang ku dengar mengenai sekolah ini ialah adanya seorang guru wanita yang gantung diri di dalam kamar mandi dengan sebuah pisau yang tertancap di dadanya. Peristiwa itu terjadi pada Desember 2015. Jadi menurut teman-temanku, sekolahku ini angker banget. 5 Agustus 2016. Aku masuk ke dalam ekskul siaran. Kegiatan utama ekskul ini ialah melakukan siaran saat jam istirahat. Pada istirahat pertama dan ketiga setiap Selasa dan Kamis, kurang lebihnya seperti siaran radio atau sekedar podcast yang didengar oleh seluruh siswa dan guru melalui pengeras suara yang ada di lingkungan sekolah. Ntar dulu guys, kayak ada suara orang jalan ya. Oke. Selasa 9 Agustus 2016. Kegiatan pertamaku bersama ekskul siaran. Saat itu ekskul siaran mengundang seorang siswi kelas 12. Tamu undangan ini merupakan seorang anggota OSIS. Jadi dia mau cerita mengenai pengalamannya saat mempersiapkan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Menurutnya, saat malam hari ketika ia dan anggota OSIS lainnya kerja lembur mempersiapkan MPLS di sekolah, sekitar jam 9 malam saat ia buang air kecil di toilet siswa yang dekat dengan ruang OSIS. Bersama temannya, ia melihat tali yang tergantung di toilet sebuah toilet yang ia gunakan. Meskipun menurutnya lampu toilet tersebut redup, namun ia sangat yakin jika ada darah yang mengalir dari tali tersebut dan menetes ke lantai. Setelah itu mereka berdua lari ke ruang OSIS memberitahukan apa yang mereka lihat. Tetapi saat anggota OSIS lainnya memeriksa toilet tersebut, tidak ada tali sama sekali. Meskipun demikian, di antara keraguan-raguan ada satu hal yang pasti.
toilet yang dimaksud merupakan toilet tempat guru wanita gantung diri pada tahun 2015. Weh! Anjir, ini beneran ya, gua nggak peres ya. Ada suara. Bentar mbah, lagi baca cerita horor ini ya. Pada siaran siang itu, anggota OSIS tadi meminta guru untuk menutup toilet tersebut. Keesokan harinya, toilet itu digembok dengan ukuran jumbo. 16 Desember 2016. Sore hari saat kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu ialah outbound. Ketika kegiatan, ada seorang siswi yang terjatuh ketika menaiki pohon untuk flying fox. Siswi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit, namun meninggal ketika malam harinya. Kamis 17 Februari 2017. Setelah maghrib, masih banyak siswa yang ada di sekolah. Mereka menyiapkan kegiatannya untuk festival dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Saat itu, aku mendengar teriakan dari lantai 2. Saat kami periksa, ternyata ada siswa kelas 11 yang kesurupan. Menurut teman-teman kelasnya, mereka melihat pocong yang berdiri di pojok belakang kelas mereka. Setelah itu, siswi tersebut kesurupan. Sabtu 9 September 2017. Ketua Eskul Siaran memberikanku tugas membuat materi siaran. Tema materi yang diberikan haruslah berkaitan dengan sekolah. Jadi aku terpikir untuk bertanya mengenai pengalaman penjaga sekolah saat malam hari. Malam itu aku bersama 2 temanku yang juga anggota Ekskul Siaran. Kami bertiga datang ke sekolah sekitar jam 8 malam. Kaget jir, suara burungnya. Burung apa bejir? Kaget, walah. Setelah itu kami pun mengobrol dengan penjaga sekolah di ruangannya. Menurut cerita penjaga sekolah, saat malam hari, sekolahnya tetap ramai. Ada yang berlari di lorong-lorong kelas, ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada pocong dan kunti dengan seragam putihnya. Ada yang tiba-tiba terlihat di CCTV. Beberapa kali ada yang menemani jaga malam di pos jaga itu. Penjaga sekolah yang telah bekerja di sekolah itu selama 8 tahun mengaku jika dulu saat awal-awal memang ramai aktivitas makhluk astral tersebut. Namun 2 atau 3 tahun kemudian hanya sebatas wajar. Tetapi belakangan ini jadi ramai lagi. Ia mengatakan jika pengalamannya bertemu jin udah gak kehitung jari, udah biasa. Menurutnya ada 3 tempat di mana ia yang paling sering bertemu hantu. Pertama itu di toilet dekat ruang OSIS. Selanjutnya di gedung utama atau gedung kelas 10 sampai 12. Tempat terakhir ialah di dalam kantor. Untuk di toilet sendiri, biasanya ia melihat wanita yang duduk di depan pintu. Kemudian di gedung utama, ia pernah bertemu pocong di semua lantai. Lantai 1 sampai 4. Sementara di dalam kantor, ia hanya melihat adanya benda yang jatuh dari meja guru atau kursi yang bergeser. Pernah suatu malam, saat ia hendak patroli keliling sekolah, serius guys, dari tadi ada suara-suara kayak gitu terus ya di belakang.
Kepalanya menubruk sesuatu, padahal tidak ada apa-apa yang ditabrak. Karena ia hanya keluar pintu seperti biasa. Pernah juga saat melihat CCTV, ia melihat seorang pria di depan ruang administrasi yang ada di gedung kantor. Kemudian disamperinya. Saat disamperin itu, pria tadi tiba-tiba lari. Karena mencurigakan dan dikira maling, dikejarlah sampai di dekat auditorium. Tapi di situ tiba-tiba hilang aja. Nggak lama katanya, pria tadi terlihat di gedung laboratorium yang ada di sebelah auditorium tadi. Dikejar sampai ke lantai 3 karena tadi kelihatan jika naik ke lantai 3. Tapi ya gak ada juga pas di lantai 3 itu. Padahal semua pintu lab kekunci. Jadi cuma lorongnya aja. Gak ada tempat bersembunyi di gedung lab itu. Dicari berjam-jam tetap gak ketemu. Pas subuhnya, ia nyoba lihat dari rekaman CCTV. Ternyata gak ada yang lari ke arah auditorium atau masuk ke gedung lab selain dia sendiri. Jam 1 dini hari, kami diajak patroli keliling sekolah. Pertama, kami ke kantor. Penjaga sekolah seperti mengarahkan senternya ke dalam kantor melalui jendela. Dirasa aman, dilanjutkan ke auditorium. Lalu ke lab, kemudian ke gedung olahraga, dilanjutkan ke kantin. Lalu ke gedung eskul yang juga ada ruangan OSIS sama toilet itu. Kemudian kami ke perpustakaan dan terakhir ke gedung utama. Setelah hampir 1 jam patroli, kami kembali ke pos jaga. Pas di pos itu, Pak Zainal atau penjaga sekolah nanya ke kami, ada yang lihat sesuatu di gedung lab atau enggak? Aku tidak melihat apa-apa, namun kedua temanku melihat sosok manusia yang berdiri di dalam lab bahasa. Menurut mereka, sosok tersebut tidak memiliki kepala. Salah satu temanku menambahkan jika ia begitu penasaran dengan apa yang dilihatnya. Jadi ia mengarahkan senternya ke seluruh ruangan lab bahasa tersebut. Kemudian dia mendapati kepala yang tergeletak di lantai. Selain itu, saat di lantai 3, di mana khusus lab science seperti kimia, matematika, dan fisika, kata salah satu temanku, ketika ia berjalan di paling belakang, ia merasa ada yang mengikutinya. Padahal jelas sekali dia melihat kami bertiga berjalan di depannya. Cerita kedua temanku itu dibenarkan oleh Pak Zainal. Terlebih lagi, menurut Pak Zainal sendiri, sejak di auditorium itulah ada yang ikut kami patroli dan ikut sampai ke gedung eskul. Setelah itu salah satu temanku gantian bertanya ke kami, tadi kalian lihat pocong yang berdiri di depan kelas 11 IPS 6? Kali ini aku tidak melihatnya juga. Begitupun dengan temanku yang selalu jalan bareng sama aku saat di gedung utama. Kata temanku yang melihat pocong itu, ia melihat karena diberitahu oleh Pak Zainal. Menurut temanku, pocongnya cuma berdiri aja beberapa detik di depan kelas. Mukanya juga gak kelihatan karena ia menghadap pintu. Jumat 8 Desember 2017, seorang siswi kembali meninggal dunia. Siswi tersebut merupakan kelas 12 dan kali ini penyebab kematiannya karena ia lompat dari atas lantai 4 gedung utama. Gedung utama itu tidak memakai atap, jadi di atas lantai 4 itu biasa digunakan untuk makan siang atau kadang tempat belajar juga. Diketahui bila alasan ia bunuh diri dikarenakan pembulian oleh teman-temannya semenjak kelas 11.
Memang saat di kelas 11 siswa tersebut memiliki skandal. Setelah kejadian itu, seluruh atas lantai 4 sekelilingnya diberi pagar agar kejadian serupa tidak terulang. ...31 Desember 2017... aku ikut serta menyambut tahun baru di sekolah. Acara malam itu sangat meriah. Hampir seluruh siswa ikut serta. Di tengah kemeriahan pesta malam itu, ada kabar jika beberapa siswa menyakini sempat melihat siswi yang lompat dari atas lantai 4 itu gabung ke dalam pesta. Menurut mereka, siswi tersebut hadir menggunakan seragam pramuka. Salah satu siswa kelas 12 yang merupakan teman kelasnya mengaku juga jika sempat melihat siswi tersebut. 22 Mei 2018 ada artikel menarik di majalah dinding sekolah. Artikel tersebut ditulis oleh anak dari Eskul Mading. Dalam artikel tersebut dikatakan jika seorang staf administrasi diganggu oleh hantu saat sedang lembur menginput nilai raport. Ceritanya, jika salah satu kursi di ruangan itu bergeser sendiri. Selain itu, tiba-tiba AC di sana menyala sendiri. Kemudian buku yang di atas meja tiba-tiba jatuh ke lantai. 7 Desember 2018. Sekolah digembarkan karena ada berita jika Pak Zainal menemukan jenazah seorang siswi yang mengapung di kolam renang. Jenazah tersebut ditemukan ketika Pak Zainal berpatroli di malam hari. Menurut Pak Zainal, biasanya saya sangat jarang untuk ke kolam renang. Tapi malam itu entah kenapa saya kayak dengar suara teriak. Oke. Diketahui jika jenazah tersebut merupakan anggota eskul renang. Menurut 3 temannya yang terakhir kali bersama dia, sore hari saat siswi tersebut diajak pulang, ia meminta temannya untuk duluan saja karena ia masih ingin berlatih lagi. Menurut keterangan polisi, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pembunuhan pada siswi tersebut. Sepertinya ia tenggelam, dan pernyataan tersebut didasari oleh ciri-ciri pada tubuh jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 10 Desember 2018. Ada kabar burung di sekolah. Rumor tersebut mengatakan jika sederet kematian yang terjadi di sekolah setiap tahunnya terjadi karena pesugihan. Korban-korban yang meninggal merupakan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Menurut rumor yang ada, pesugihan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah. Semua warga sekolah itu tahu jika kepala sekolah memanglah sangat kaya. Bahkan, ia sampai menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya setiap bulan untuk guru honorer di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga rutin menyumbang dana kepada OSIS untuk membuat acara semakin meriah. Pada atlet-atlet sekolah yang akan mengikuti kejuaraan, ia selalu berjanji akan memberikan hadiah jika mereka juara. Menurut rumor tersebut, sebelumnya jika setiap tahun pasti ada anggota keluarga, pembantu, sopir, atau karyawan kepala sekolah yang meninggal. Meninggal dalam keadaan tragis dan aneh. 5 Februari 2019. Kepala sekolah resmi mengundurkan diri. Banyak yang mengatakan jika alasan dibalik mengundurkan dirinya ialah karena rumor yang beredar. Terima kasih Kak Ana, maaf juga ceritanya lebih panjang dari cerita-cerita yang pernah kakak bacakan. Oke. Ceritanya selesai. Dan ternyata kepala sekolahnya tidak ditangkap karena memang tidak ada bukti konkret. Namun kepala sekolah tersebut mengundurkan diri. Dan ceritanya real atau tidak, aku tidak tahu pasti. Tapi ini di sini real ya. Dari tadi kayak ada suara-suara
suara teriakan cewek, sama nggak tahu dari tadi di belakang itu kayak suara kayak gitu. Dan ini jujur sekarang bulu kuduku merinding, dan ini sekarang sudah jam 2 pas ya, 02.00. Oke, jika kalian suka, kalian tolong subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan kalau kalian punya cerita, kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Bye-bye.